Pemilihan kepala daerah sebentar lagi. Tidak salahnya kita mengenal masing-masing kandidat melalui visi dan misi mereka. Di Kabupaten Sambas sendiri ada 4 kandidat yang harus kita kenali dari masing-masing visi dan misi yang mereka telah buat. Yang pertama adalah pasangan Haji Herwaldi Cuardi Alwi STMT dengan Haja Rubaiti Erlita Esos ISH. Untuk visinya, terwujudnya Kabupaten Sambas yang bersatu, agamis dan maju melalui SDM yang unggul, good governance, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. Sedangkan untuk misinya, yang pertama membangun etika moral budaya politik yang toleran di daerah dan menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memantapkan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Yang ketiga, membangun masyarakat yang madani, yaitu memiliki karakter berkemajuan, berkeradaban, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Yang keempat, memantapkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Yang keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar secara berkelanjutan. Yang ketujuh, meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan usaha produktif, ekonomi kreatif, dan kegiatan investasi yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya alam dan berorientasi pada pembangunan ekonomi pedesaan. Untuk pasangan nomor 2, sebagai calon Bupati Haji Satono Esos IMH, calon Wakil Bupati Fahru Rofi SIP MHSC. Untuk visinya, terwujudnya Sambas yang beriman, kemandirian, maju, dan berkelanjutan. Sedangkan misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan bidang lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk paslon nomor 3, calon Bupati Dr. Helman Fahri SLMM, calon Wakil Bupati Darso. Untuk visinya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan misinya, yang pertama, mewujudkan Kabupaten Sambas sebagai kabupaten batas negara dengan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis kawasan, serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang didukung oleh penggunaan teknologi tepat guna dan teknologi modern. Yang kedua, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penambahan kapasitas dan kualitas pelabuhan perintis, peningkatan infrastruktur kelistrikan, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih atau PDAM. Yang ketiga, berwujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Yang keempat, meningkatkan potensi budaya dan wisata daerah, serta ekonomi kreatif pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan publik, serta mewujudkan kondisi aman, tentram, dan dinamis. Untuk paslon nomor 4, calon Bupati Haji Adbah Romen Suwaili LCMH, calon Wakil Bupati Haja Hairiah SHMH. Untuk visinya, terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang berakhlak mulia, berperadaban, sejahtera, maju, dan terunggul di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental spiritual berlandaskan pedoman agama, nasionalis, dan kearifan lokal. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi kerakyatan yang produktif atau BUMDes, perdagangan yang sinergi antar pemerintah swasta dan masyarakat di segala sektor. Yang keempat, menetapkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan yang berkeadilan. Yang kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokrasi,
transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel. Yang keenam, meningkatkan kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Yang ketujuh, meningkatkan hasanah budaya, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan olahraga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong terciptanya daerah otonomi daerah atau DOP, serta pemekaran kecamatan dan desa. Yang kesembilan, meningkatkan dan mengapresiasi desa mandiri. Jangan lupa pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember, hari Rabu 2020. Jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pakai masker, cuci